Sebenarnya mencikapi keadaan seperti ini, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh keluarga, orang tua, adik, kakak, family dengan kejadian seperti ini, Bang? Yang bisa ikut mensupport agar case ini terungkap dengan baik, gitu, Bang. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga, Bang? Kita berharap keluarga kooperatif atas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Bila diperlukan atau dimintai keterangan oleh polisi, kita berharap kooperatif seperti itu. Selain itu juga hendaknya keluarga mungkin sedikit bahasa ininya menemui Ustadz Ali Jabir lah sebisa mungkin gitu loh, menyampaikan permohonan maaf secara langsung, datang ke beliau seperti itu. Walaupun paling tidak itu akan meringankan mungkin ke depan bila terjadi terjerat hukuman, contohnya hukuman mati atau seumur hidup seperti itu, Bang. Ya, dalam kasus seperti ini biasanya kan ada juga nih orang-orang yang dengan rasa simpati, empatinya melihat kejadian itu dia langsung bertindak. Misalnya dia memukuli pelaku. Nah, apakah upaya yang dilakukan untuk langsung memukuli pelaku itu secara hukum itu dibenarkan, Bang? Secara hukum memang tidak dibenarkan itu. Negara kita negara hukum dan tidak diperkenankan dalam hal apapun kita main hakim sendiri, seperti itu. Jadi memang walaupun emosi, walaupun marah, kita mestinya kalau melihat kejadian seperti ini tidak memukul, tidak mengambil tindakan yang membuat pelaku ini bisa berbahaya keselamatan jiwanya sehingga tidak bisa mengungkap kasus ini secara gamblang, ya, Bang, ya? Betul, Bang. Kita juga kemarin pas lihat di video saya pikir akan habis di sana dipukuli oleh massa gitu, tapi ya ternyata masih hidup gitu pelakunya, dan ya akhirnya bisa kita gali gitu informasi apa yang melatar belakangi tindakannya. Oke, Bang, kalau kita lihat lagi ya kegiatan aksi-aksi seperti ini untuk para ulama, untuk para pemimpin yang harus menjaga diri gitu, Bang, ya. Karena setiap saat ternyata ada ancaman seperti itu yang terjadi pada Pak Wiranto, walaupun dia sudah ada pasukan yang mengamankan dia atau pengawal pribadi. Kemudian para ulama, para ustadz ternyata juga memiliki ancaman. Ada orang-orang yang bisa mencelakakan jiwanya. Nah, mungkin ini bisa menjadi warning ya bagi para pemimpin, bagi para ulama untuk menjaga, memberikan perisai diri gitu, Bang, ya. Ya, betul, Bang Edi. Meskipun pihak kepolisian sudah memberikan pengamanan seperti yang terjadi pada pejabat kita dan juga yang terjadi terhadap Syekh Ali Jaber, tetap aja kejadian itu ada seperti itu, karena memang terkadang orang yang melakukan ini jauh lebih pintar, Pak Edi. Itu seperti itu, dan mereka seperti yang kita lihat berpura-pura jadi jamaah dan jauh lebih dekat, dan mereka jauh lebih pintar seperti itu. Bagaimana dia sudah mengkalkulasi dan sudah menghitung gitu loh akan resiko dan dampak yang akan terjadi gitu. Bagi mereka yang terpenting adalah niatan yang dia lakukan itu tercapai, seperti itu, mau melakukan penusukan maupun apapun nantinya. Bagi mereka itu merupakan sebuah keberhasilan seperti itu, walaupun pada akhirnya dia harus bonyok dikebukin orang gitu. Ya, jadi kita ingat pada peristiwa terbunuhnya Presiden
Amerika John F. Kennedy. Jadi kan ketika terjadi campaign massa menyemut situ, kemudian dia dari arah yang tidak diketahui dia melepaskan tembakannya. Mungkin ini dalam skala dunia dan yang terjadi di Amerika, baik. Tapi skala kita malah lebih berani, dia datang mendekati langsung menghunjamkan benda tajamnya, itu Bang ya. Ya betul Bang Edi. Di tempat kita ini jauh lebih berani Pak Edi, nggak pakai pistol, mungkin karena nggak punya pistol juga gitu loh, jadi langsung serang begitu aja Pak Edi. Makanya inilah hal-hal yang mungkin PR buat pihak kepolisian kita ya, buat mengantisipasi hal ini, dan apapun sesuatu yang terjadi itu merupakan evaluasi buat pihak kepolisian agar ke depan tidak terjadi hal-hal seperti ini, seperti itu Bang Edi. Ya, pihak keamanan atau pihak penyelenggara acara atau ulamanya bisa berkoordinasi dengan kepolisian ketika mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak yang bisa berpeluang orang lain menyusup atau masuk ya Bang. Betul sekali Bang Edi, kalau saya dapat informasinya bahwa tidak ada koordinasi dengan kepolisian, jadi di situ kalau saya lihat tidak ada pihak dari kepolisian yang berjaga di acara tersebut seperti itu. Dan kalau saya lihat pada saat pandemi ini juga agak bingung ya gitu, kerumunan itu gitu harus disikapi apa gitu. Di saat pandemi seperti ini gitu masih ada coba ada perkumpulan dengan begitu jarak dekat, dan sementara ada sosok juga yang tidak menggunakan alat seperti masker. Ya, ini menjadi pelajaran buat semua ya Bang ya, bahwa ancaman itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Sehingga orang yang berpotensi mendapat ancaman bisa lebih mawas diri agar mereka bisa siaga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bang. Betul Bang Edi, betul. Jadi harus dari diri kita sendiri, harus mawas diri. Bila kita dipanggil ataupun menjadi narasumber dan sebagainya, itu perlu dari kita harus mawas diri, karena kejahatan itu tidak dari jauh, tapi kejahatan itu datang dari dekat dan tanpa kita sadari. Nah, dalam rangka physical distancing seperti yang terjadi saat PSBB, mungkin virtual seperti ini lebih aman ya Bang ya, daripada melakukan tatap muka atau pertemuan dengan massa yang banyak ya Bang ya. Betul, betul. Makanya kita harapkan pada semua pihak, khususnya para pejabat, mungkin pemimpin umat atau pemimpin lainnya, untuk memberi contoh terkait pandemi saat ini, menjadi contoh atas aturan-aturan yang dibuatnya seperti itu. Jadi dengan sendirinya masyarakat pun insya Allah akan mengikuti seperti itu. Seperti itu Pak Edi. Ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung di berbagai wilayah. Nah, ini mungkin bisa menjadi peluang juga buat orang-orang yang tidak senang. Dia akan melancarkan aksi-aksi yang membahayakan. Ini bisa jadi warning juga ya buat calon-calon pemimpin daerah yang akan bertarung ketika mereka berhadapan dengan publik, ketika berhadapan dengan massa, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan atau penjagaan keamanan terhadap mereka ya Bang. Betul Pak Edi, setuju saya. Memang infonya Desember ini ya, pemilihan serempak Pak ya.
Dan kita harapkan pemerintah sudah siap gitu loh, buat mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu. Selain mungkin para calon juga harus memproteksi diri dari hal-hal yang sama-sama tidak diharapkan.